Perkenalkan, nama saya Nadima Zikati Syarifah. Saya mahasiswa dari STIKIN Jakarta Selatan. Sebelumnya nama ibu siapa? Ibu saya akan melakukan pendidikan kesehatan untuk ibu dan keluarga tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya ibu udah tahu belum? Belum. Oke, saya akan kasih ini leafletnya untuk ibu baca-baca. Terus sebelumnya kita pakai hand sanitizer dulu ya Bu ya. Kita mulai sekarang aja ya Bu ya. Jadi PHBS itu atau perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Manfaatnya tuh banyak. Beberapanya itu ada setiap anggota keluarga meningkat kesehatannya, tidak mudah sakit. Terus anaknya juga tumbuh sehat dan cerdas. Lalu produktivitas kerjanya anggota keluarga juga meningkat, dan pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan si keluarga tersebut. Nah, PHBS dalam rumah tangga itu banyak banget. Beberapanya itu ada persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Kenapa sih persalinan itu harus ditolong sama tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan, dokter, bidan, ataupun perawat atau jenis paramedis yang lain itu memiliki standar penanganan peralatan yang bersih, steril, dan aman. Dan itu juga dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Lalu yang kedua itu ada memberi bayi eksklusif ASI. Itu biasanya itu kan dari 0 sampai 6 bulan ya Bu ya. Nah, itu tuh juga menjadi bagian dari indikator keberhasilan PHBS tersebut. Nah, yang ketiga itu ada timbang bayi dan balita. Di timbang bayi dan balita itu biasanya di posyandu terdekat ya Bu ya. Terus berusianya itu biasanya 1 bulan hingga 5 tahun. Dan itu biasanya di posyandu tersebut itu menjadi tempat memantau pertumbuhan si anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Lalu balita 0 sampai 59 bulan ditimbang berat badannya itu secara rutin setiap bulan dan dicatat itu melalui KMS. Nah, lalu ada menggunakan air bersih. Di air bersih tersebut itu biasanya syarat fisik air bersih itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dan biasanya itu jarak sumber air bersih dan tempat penampungan limbah itu minimal 10 meter. Lalu ada cuci tangan dengan air sabun. Ya, dengan air sabun. Itu biasanya sebelum makan, terus setelah makan, setelah BAK, setelah BAB, dan sebelum tidur. Itu biasa harus cuci tangan dulu. Nah, langkah-langkah yang benar untuk cuci tangan itu ada 6 langkah itu menurut WHO. Yaitu bisa ikut saya ya Bu ya. Yang pertama, nanti kan nyalain air, terus habis itu sabun, baru kita usap-usap. Terus punggungnya. Yang kedua, kanan kiri. Yang ketiga ini ya, keempat jempol ketemu jempol, 4. Yang kelima jempol bisa kanan kiri, 6 kuku. Nah, lalu digilas ya Bu ya, situ udah. Lalu yang selanjutnya itu menggunakan mesa sehat. Nah, di mesa sehat itu ciri-ciri itu ada banyak. Beberapanya itu ada ketersediaan air bersih, lalu cahaya yang memadai yang nggak gelap gulita, terus ventilasi udaranya juga cukup, lalu lubang toilet harus berada minimal 10 meter dari sumber air,
Terus dinding dan atap juga harus dalam kondisi bersih. Lalu bersihkan lubang toilet dan pastikan kloset selalu dalam posisi tertutup. Selanjutnya itu dinding bak mandinya juga harus bersih. Lalu toiletnya kering dan tidak ada air yang tergenang di lantai. Aliran pembuangan airnya juga lancar ya Bu ya, nggak mampet, nggak banjir. Terus kebersihan yang dijaga berkala secara bersama-sama, bukan cuma satu orang doang yang dijaga, tapi harus seluruh keluarga. Lalu selanjutnya itu ada memberantas jentik di rumah. Nah, nyamuk itu merupakan faktor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk tersebut, menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Nah, tidak ditemukan jentik di semua tempat yang dapat menampung air di dalam atau di lingkungan rumah. Lalu makan sayur dan buah setiap hari, itu mengkonsumsi buah dan sayur itu dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Lalu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Melakukan aktivitas fisik itu bukan cuma berolahraga ya Bu, tapi cuma jalan santai juga itu termasuk olahraga. Terus habis itu bekerja sehari-hari itu juga termasuk melakukan aktivitas fisik, jadi nggak cuma olahraga doang tuh. Terus yang terakhir itu tidak merokok di dalam rumah, karena perokok aktif itu dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Dan biasanya yang lebih bahaya itu perokok pasif dibandingkan perokok aktif, karena perokok pasif itu kan yang menghirup si asap tersebut ya Bu. Kalau misalkan perokok aktif itu yang mengeluarkan si asap tersebut. Nah, berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah itu dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah penyakit tersebut. Udah selesai, ada yang mau ditanyain? Cukup. Ya. Kalau gitu sebelumnya kita pakai hand sanitizer lagi kan ya Bu ya? Ya. Gak ada yang mau ditanyain ya Bu ya? Kalau gitu berarti saya akhiri aja ya Bu ya. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Misi.